Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hairunisa Abdul Razak. Di sini saya akan mereview video yang dijelaskan oleh Bapak Kuat Slamet yang berjudul Akuntansi Keuangan Menengah Bab 12 Aset Tak Berwujud. Jadi, video tersebut membahas bab 12 tentang aset tak berwujud dari buku Kieso Weigan Warfield edisi ketiga. Aset tak berwujud berbeda dengan aset tetap karena tidak memiliki eksistensi fisik dan bukan merupakan aset keuangan. Aset tak berwujud diklasifikasikan menjadi 6 jenis umum, yakni pemasaran, pelanggan, seni, kontrak, teknologi, dan goodwill. Penilaian aset tak berwujud yang dibeli dicatat menggunakan harga perolehan, sedangkan aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal diakui sebagai beban untuk semua biaya fase penelitian dan beberapa biaya fase pengembangan. Amortisasi aset tak berwujud dilakukan pada aset dengan umur terbatas, sedangkan aset tak berwujud dengan umur tak terbatas tidak diamortisasi tetapi harus dilakukan pengujian penurunan nilai setidaknya setiap tahun. 6 kategori utama dalam aset tak berwujud, yakni yang pertama aset tak berwujud terkait dengan pemasaran, contohnya merek dagang. Yang kedua, aset tak berwujud terkait dengan pelanggan, contohnya daftar pelanggan. Yang ketiga, aset tak berwujud terkait dengan seni, contohnya cipta. Yang keempat, aset tak berwujud terkait dengan kontrak, contohnya waralaba. Yang kelima, aset tak berwujud terkait dengan teknologi, contohnya hak paten. Dan yang terakhir adalah goodwill, merupakan manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari diperolehnya aset lain dalam proses kombinasi bisnis. Aset tak berwujud mengalami penurunan nilai ketika perusahaan tidak dapat memulihkan nilai tercatat aset tersebut. Perusahaan harus menguji goodwill setidaknya 1 kali dalam 1 tahun. Perusahaan harus melaporkan aset tak berwujud sebagai item terpisah dalam laporan posisi keuangan. Biaya riset dan pengembangan tidak otomatis merupakan aset tak berwujud. Biaya penelitian harus dibebankan pada saat terjadi, sedangkan biaya pengembangan dapat dikapitalisasi apabila memenuhi kriteria tertentu. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.